Lane wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitunge eksak. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungokno kene awas nak salah neraka. Zaid tekon Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar yen kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sare 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah kita inara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrem, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga, enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Wong oleh beri salah Ruhin bater. Iku wong kasut to ngene. Sama cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu. Karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini kisah fikih ekstrim, saya ulang lagi ya. Iwa ibaratnya ten. Padahal kamu kadang niatnya apik, nunggu kondisi ideal. Pantau pasete tamu disuguhi. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok ya. Misalnya nyeten. Ono kecelakaan ning dalan, misalnya Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor tidur ning ratan. Bariku ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng buat dulu tak kelambinan sih. Napa? Roh kecelakaan kejut-kejut jadi tak kelambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelentir rugen toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja rugen katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelambinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak notai, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Mengenai kalau suwon kangkang sing ngaji kalau mriki nek ana kafir masuk Islam masuk ketemu nang Malioboro syahadat nang Malioboro. Paham nggih? Ketemu ning Sarkem bisa syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid tabese itu keliru kan itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak nih monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo ya harus saat itu juga. Kalau wonten tiyang biasa kujian ngalor itu biasa kumpul kebo terus kepengen tobat. Jam 2 teko ning Ruhin sak waline teko Pak Ruhin kula kepengen anak kula jenengan kawin nang ngeten. Bukan kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau enggak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu. Lah soal dekne nentang kula nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mon mulut, ya kudu. Karena tadi, saiki misalnya jam 0 itu mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nak saya kira mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan.
Mana fakir saya ekstrim nggak eksak sampai seperti itu, sampai se ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan. Uang apa yang kentir banjir atau kecelakaan yang jalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah, misalnya kelambi nerogen pas beliau dia kecelakaan, terus noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit ya. Saya umam kebakaran, mau sok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustafa, badhe nyuwun tulung, hampir boten. Apa? Ini kamu ten gak mau kebakaran, dia senak mati kabeh sama mamu. Lha kudu elek iki kok mah kobong, terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kang sinten mawon sing ngaji kula, nek ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning mal yo huru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Engkok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid. Gak apa-apa nanti mandi, pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya, sampean saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Pun yakin dia pengiran sitok, nggih pun mboten tiga malih nggih setunggal nggih. Pun nabine jenengan pun mboten dewa niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis. Ora kudu bahasa Arab, mboten kudu apa? Bahasa Arab. Biasane kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai pun. Kula niku kiai napa? Ya. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah, oleh rasa arani murtad, pokoknya apa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani apa? Murtad. Karena nggak mesti kejadiannya se ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi, kue gak noteh, jebule wong kafir iku mati wana iku perkara tenan aja. Oh perkara tenan kan? Iya toh kan. Misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambenan, pas ana truk liwat, wur langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ikira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak klambenan sik ana truk liwat. Wur protes. Mesti pengen ngalah ini saking goblok iki gedhe. Wong nak gedhe tuh kecil. Jadi utek lambat kena berat badan. Nah padha saiki wong iku pas ngopi terus mati. Mbok gekno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina, termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu, karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kowe nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau, jadi paten apa proses?